izin untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak budaya positif di sekolah. Judulnya apa? Judulnya itu adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, kalau dari judul yang saya baca dan isinya ternyata itu banyak sekali koreksi ke diri saya sendiri tentang budaya positif, termasuk pembelajaran waktu kita kuliah kemarin. Ada beberapa modul yang menurut saya bertolak belakang dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Saya punya ice breaking. Pernah dengar lagu ini kali ya? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Pasti bisa. Sekarang pakai gerakannya. Kalau Marina itu identik dengan perempuan ya Bapak Ibu. Kalau perempuan tuh gimana gayanya? Karena saya nggak laki nih, om ini. Kalau kata Bu kita gini. Berarti kalau menari gimana? Begini bisa ya? Atau kayak balet? Aduh, ya gini aja ya. Gini. Nah kalau menara identik dengan tinggi, berarti begini. Bisa Bapak Ibu? Bisa. di atasnya Ada yang kita mulai dulu ya Bapak Ibu ya. Yang laki-laki Pak Dwi tetap semangat walaupun Marina. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa Bapak Ibu ya? di atasnya Sekarang di atas menara. ini aja kan ya ada ya. Tapi nambah lagi Bu. Nanti kita akan percepat Bapak Ibu ya. Sambil dengerin lagu dan sambil fokus. Jadi jangan ngikutin saya. Bisa? Jangan ngikutin saya karena kalau ngikutin saya nanti salah gerakan. Iya Bu. Konsentrasi. Dimulai Bapak Ibu agak percepat lah kita ini ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nanti pada fokus, kok saya sengaja. Berarti pada konsen, walaupun udah jam 1:30 pada konsen. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu. Saya akan masuk ke budaya positif. Nah, kita memasuki materi ke-7 ini. Pertama dari perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam diagram kelas, dan yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah segitiga restitusi. Sebelum lanjut, ada yang pernah dengar istilah itu nggak Bapak? Kayaknya baru-baru juga ya. Saya jadi kita langsung masuk perubahan paradigma baru. Nah ini dia. Perubahan paradigma baru itu adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi poin utamanya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya tahu beberapa guru di sini sudah menerapkan berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian sudah. Bagaimana rasanya? Kemudian gimana rasanya? Nangis. Rasanya mengasihkan ya, walaupun merepotkan. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada tahapan-tahapannya. Dari mengobservasi. Kalau kita nggak mengobservasi siswa dulu, kita nggak tahu tuh anak itu di visual atau bukan, anak itu di kinestetik atau bukan, dan anak itu ada di audiovisual atau bukan. Jadi kita pertama harus mengobservasi. Butuh waktu yang agak lama, tapi hasilnya maksimal. Kita tahu bahwa kita jarang memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Kita biasanya belajar udah ajar aja gitu. Mau anak pakai visual, mau anak pakai ini, sehingga kita bukannya kan kalau guru itu kan menuntun ya. Guru itu kalau kata Ki Hajar Dewantara itu harus menuntun, bukan menuntut. Nah, itu yang digarisbawahi sama Pak Ki Hajar itu, karena guru itu harus menuntun. Ya. Kalau menuntut itu adalah bersifat memaksa. Kalau Bapak Ibu dipaksa enak ya? Kalau kita masuk dipaksa Bapak Ibu ya. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini kita ketahui di kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa, ada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bermanfaat dan mandiri. Ini udah kita terapkan di semester 1 kemarin di rapor. Ya, rapor kita sudah mulai yang terintegrasi dari kurikulum merdeka. Nah, diharapkan di semester 2 profil pelajar Pancasila ini gak hilang. Kalau bisa dikembangkan lagi seperti itu. Kita lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin? Disiplin kalau yang kita mindset kita itu adalah keterpaksaan. Disiplin harus tepat waktu. Disiplin harus mematuhi peraturan tata tertib. Nah, sedangkan kalau kita lihat disiplin itu ternyata menghubungkan, sekarang yang cenderung itu menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak disiplinnya itu gak nyaman, memaksa. Sedangkan dia harus gitu, wajib. Padahal disiplin itu yang sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebijakan universal. Jadi kemauan diri sendiri dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri. Iya betul, seharusnya ini adalah motivasi. Disiplin itu adalah motivasi dari dalam diri, bukan dari dari luar, bukan dari ekstrinsik. Karena kalau kita nyuruh masuk jam 6.30 tepat waktu, ternyata anaknya datang besok telat lagi, karena di dalam dirinya dia itu belum ada disiplin diri. Nah, disiplin positif juga merupakan penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini disiplin positif Bapak Ibu ya. Jadi wajib itu harus ada motivasi dari dalam diri sendiri, baru ke luar. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, itu udah pasti ya. Kita mau gimana pun kondisinya pasti kita bertahan untuk hidup. Contohnya waktu Pak Dwi Hono sama waktu Pak Dwi sekarang PNS sama-sama bertahan hidup kan? Dulu gaji sama saya juga gaji dulu 500.000 itu bisa bertahan hidup. Coba sekarang. Kayaknya kurang gitu kan. Kalau udah banyak ini dalam kuliah ada tambah. Karena kita butuh bertahan hidup gitu. Jadi itu adalah dasarnya manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima. Kita dari kecil, dari habis lahir dapat kasih sayang orang tua.
Kita memberikan kasih sayang kepada orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan terhadap sesuatu hal yang kita inginkan. Misalkan kita berkuasa atas istri kita, gitu kan, atas pembelajaran kita. Tapi yang perlu diingat, penguasaan ini nggak boleh jadi otoriter. Penguasaan kita harus menjadi sebuah hal yang fleksibel. Nggak boleh keras. Gitu. Kita harus menerima apapun yang orang lain berikan. Yang keempat adalah kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan. Nah ini yang adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita terkekang, itu rasanya kayak apa gitu? Selama kasih aduh. Kelima kesenangan. Karena terakhir adalah senang. Kalau kita nggak senang, mau sekerja senyaman apapun, kalau nggak senang nggak enak ya. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Nah dari kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama kita pasti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, termasuk kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, benar Bapak Ibu? Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, jadi diomeli terus ke anak, jadi sehingga takut, nggak ada kesadaran diri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya adalah termasuk juga kadang-kadang suka kita sendiri ya, memberikan anak sebuah reward. Reward itu bagus gak sih sebenarnya? Nanti ada kita bahas. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini yang bagus Bapak Ibu, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Jadi kita harus menanamkan kepada anak kita tentang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Untuk apa? Untuk masa depan mereka. Nah, konsep disiplin ternyata terbagi. Ini yang saya bilang tadi. Ini adalah konsep disiplin yang identitasnya gagal. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua penghargaan. Ternyata yang kita tahu reward dan punishment itu adalah identitas gagal untuk konsep disiplin. Ini saya juga tertutup Bapak Ibu, karena selama ini saya menggunakan metode teori belajar tentang punishment dan reward, Bapak Ibu ya. Tapi ternyata kalau kata Ki Hajar Dewantara, untuk reward dan punishment itu gak bagus untuk kedisiplinan. Kenapa? Karena kalau hukuman itu pasti menyakitkan Bapak Ibu. Suka jewer anak, suka pukul anak, gak nyaman. Murid takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang anak suka bohong ya. Jadi timbullah sesuatu sikap anak yang baru, yaitu suka berbohong. Padahal sebenarnya bukan berbohong, tapi karena dia takut kepada gurunya sehingga dia murid menjadi rendah diri, rendah diri. Jadi introvert ya begitu. Sedangkan penghargaan, kenapa nggak efektif? Karena merusak hubungan antar pertemanan. Contohnya, ketika kita memberikan tugas dan anak, Pak saya bisa, kita kasih reward. Yang lainnya iri ya? Iri. Wah, mencuri terus. Kadang-kadang juga, wah bapak dikasih nih. Kadang-kadang suka gitu nih. Dikasih sama dia model, padahal emang dia yang bisa gitu, padahal dia duluan yang muncul gitu. Tapi kita nggak memberikan kesempatan kepada orang lain. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Karena merasa iri, kamu biarin dia aja jawab, kita diem aja. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak harga diri. Nah ini yang memberikan dari sebuah penghargaan. Tapi baik ya, ada baik dan buruknya. Sesuai dengan Bapak Ibu yang ingin terapkan. Apakah penghargaan Bapak itu efektif di kelas ataukah tidak? Jadi ini juga fleksibel ya Bapak Ibu ya, tentang identitas gagal kedisiplinan.
Lalu bagaimana yang baik? Nah, yang baik itu adalah yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, lalu memonitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, dan murid memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi anak ini udah bersikap berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Fokus pemasalahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang kita ambil nih, murid memenuhi kesalahan, lalu dia memperbaiki kesalahan. Kalau tadi, karena kalau ada reward, kalau nggak Pak Guru pasti saya nggak mau jawab, nanti lama-lama bisa timbul hal seperti itu. Makanya kita lihat yang harus kita terapkan di kelas adalah restitusi. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada siswa terkait kedisiplinan diri. Sampai sini sudah paham Bapak Ibu? Bapak Ibu ya. Ini tertegun juga ya, ternyata punishment dan reward itu adalah sesuatu hal yang identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa itu adalah identitas sukses. Ya. Sama seperti yang pernah saya bilang bahwa anak itu adalah secari kertas putih ya, yang dapat kita coret. Nah itu selalu ternyata anak itu punya sebuah garis sikap. Sebuah garis sikap itu dari lahir yang nggak bisa kita bentuk, tapi dia karakter. Tapi yang nggak bisa, yang bisa kita luruskan, kita tebalkan atau kita tipiskan. Contohnya, ketika anak lahir, pasti anak itu punya berbakat untuk berperilaku negatif. Menurut Ibu ya. Nah, sedangkan kita sebagai bukan siapa-siapa yang tua anak ya, tiba-tiba kita disuruh nggak boleh bohong gitu. Bisa ada itu? Tapi kita berperilaku, kita kurangi dulu. Kenapa biar nggak berbohong? Gimana caranya? Nah, itulah sebenarnya arti dari kertas putih itu. Jadi kertasnya itu sebenarnya udah ada tuh garis-garisnya. Bagaimana harus kita tebalkan yang baiknya aja, menurunkan yang buruknya aja. Sampai sini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Karena yang selama kita kuliah dan kuliah waktu itu, anak itu perbaikan kertas gitu. Ya kita coret-coret aja. Kalau kita coret aja, kertas kita yang kosong coret-coret mau nggak Bapak Ibu? Sebagai orang tua, kan nggak bagus itu kan ya. Tapi yang harus kita kembali adalah bagaimana sikap positif, karakter positif yang kita kembali dan kita hapus perlahan anak-anak yang berkebutuhan atau yang berperilaku negatif. Selanjutnya di pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi. Jadi kita ambil dari kedua itu antara konsekuensi dan restitusi. Kita ambil adalah pendekatan restitusi. Kenapa? Karena jangka panjang. Nah, restitusi apa sih? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti anak ini diajarkan untuk berpikir kritis, bersikap kritis. Tidak lagi kita suapin terus, tapi anak yang menciptakan sendiri tentang apa yang harus mereka perbaiki. Pertama, bukan menebus kesalahan, tapi harus memperbaiki kesalahan. Yang kedua, tawaran bukan paksaan, ya, dan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, menguatkan
ada solusi. Jadi kalau ada anak salah, yang paling pertama kita lakukan adalah bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya dan bagaimana kamu mencari solusi atas kesalahan yang kamu buat. Nggak boleh dihukum, itu ya. Kalau dihukum nanti mereka berontak. Nah, lanjut kita nih. Contohnya, contoh kasus itu adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas di rumah. Apabila hukuman, guru menghukum siswa untuk hormat bendera selama 10 menit. Nanti guru-guru dulu Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah mengalami ini. Pada kali tersebut guru akan marah dan murid menjadi takut. Ya, malah sampai berbekas di hati kita ya. Wah, dulu kita pernah melakukan ini, sampai sekarang kita ingat. Berarti itu adalah sebenarnya trauma yang berkepanjangan. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena kalau mengerjakan PR, kamu harus kerjain 3 kali lipat. Pernah ya kayak gitu? Nggak ya, Ibu ya. Tapi waktu kita kecil kadang-kadang guru dulu suka kayak gitu ya. Terus, pada kasus tersebut guru itu tegas dan siswa menghormati peraturan. Namun efeknya itu nggak bagus gitu. Yang ketiga adalah restitusi laut. Nggak bagusnya kenapa? Kalau kita menyuruh anak mengerjakan sebanyak 3 kali lipat, dia akan trauma pertama. Misalkan nih, saya menyuruh anak atau suruh padu ini, misalkan padu nggak juga, saya suruh dia kerja 3 kali lipat. Besokannya dia bukannya mikir, pasti nanti kalau itu bertimbangan 2 3 kali lipat lagi. Jadi bukannya mereka berpikir, tapi cuma mengatakan, cuma nulis aja. Udah biasa, nggak usah mikir, kalau nulis baru mikir gitu kan sih. Nah, yang bagus ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pada kasus tersebut, guru terbuka dan siswa menentukan solusi. Kamu nggak buat tugas nih, anak-anak. Nah, Pak Dwi, kamu nggak buat tugas. Gimana caranya biar kamu ngerjain tugas? Ya udah Pak, saya kerjain di luar sekarang. Oh ya udah silakan. Berarti dia senang. Saya menyadari bahwa saya salah gitu. Tuh, tapi kalau kita omelin, kadang-kadang suka udah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, terlalu aja itu. Ya Bapak Ibu ya, inilah kenapa kita harus menerapkan sikap restitusi kepada anak didik kita. Lanjut, nah ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Kita guru ini ternyata ada 5 posisi restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari kelima ini, mana sikap yang harus kita ambil buat ke depan? Teman Bapak Ibu? Teman. Jadi dari kelima ini kita akan mengambil teman. Sekarang kita bahas satu-satu. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dari penghukum, biasanya kalau orang guru berhukum gini, bantu dia turun sekolah lalu berdiri di depan barisan, kayak itu penghukumnya Bapak Ibu ya. Terus kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu itu kecewa sama kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Berarti guru ini membenarkan apa yang dia salah. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Ini hanya penanya doang. Tapi sebenarnya guru itu alangkah baiknya sebagai manajer. Kenapa? Karena kalau sebagai manajer itu bawel loh Bapak ya. Apa kalau udah usahamu? Kalau Pak saya nggak bawa topi gitu misalkan. Terus kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahannya? Mungkin sekarang saya harus ini, besokannya saya akan membawa topi. Seperti ini, jadi
guru itu adalah sebagai manajer, malah sebagai teman. Terkadang ini malah ada murid itu menganggap kita sebagai satu hal yang sama. Ya kadang-kadang kalau kita kalau anak SD wajar bu, masih sama-sama kecil, mereka pasti menghormati walaupun kita sebagai teman. Tapi kalau di SMA, ya guru kelas tinggi, guru SMA itu pasti nganggapnya wah bapak ini doang. Malah kita direndahkan loh. Ya, jadi kalau bisa kita harus sebagai manajer untuk anak murid. Seperti itu bapak ya. Padahal selama kita kuliah kita disuruh itu. Kita sebagai teman anak murid gitu kan ya. Wah dengan lantangnya dan dengan ininya ternyata ditolak lagi. Ada ilmu baru lagi gitu. Ternyata kita itu harus sebagai manajer. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan diturunkan di kelas. Peraturan kelas itu bedanya bersifat kaku dan tidak terikat sehingga merasa terkekang. Bapak Ibu pernah buat kesepakatan kelas ya di kelas? Nah, kesepakatan kelasnya itu berdasarkan Bapak Ibu sendiri atau sharing sama anak murid? Nah, jadi bagus Bapak Ibu. Kenapa? Itu namanya adalah keyakinan kelas. Kenapa? Karena kalau peraturan kelas itu bersifat kaku, gitu ya. Bersifat tidak luwes. Kenapa? Karena berdasarkan kemauan kita nih. Ayo kita buat kesepakatan kelas di depan. Nggak boleh berisik, nggak boleh ini. Sedangkan anaknya diem aja tuh, nggak ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah itulah yang tidak boleh. Makanya keyakinan kelas ini harus diterapkan di awal semester maupun awal semester pertama maupun di semester kedua. Kalau di semester kedua biasanya kita ini anak-anak kesepakatan kelasnya mau diganti atau ditambahkan ya setelah satu semester kita lewati. Ya Pak, anak-anak ini nggak boleh ada orang tua Pak. Oh ya tulis tuh, harus ditulis Bapak Ibu ya. Mau sekretarisnya nulis harus ditulis. Kenapa? Ketika anak itu mau membuat kesalahan, kita tanya apa yang kamu salahkan atau apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas. Nah ini dia keyakinan kelas. Bagaimana pembentukannya? Lebih abstrak dan peraturan. Kenapa abstrak? Karena berdasarkan kerjasama antara guru dan murid. Kadang-kadang murid itu punya ide yang aneh-aneh, tapi kita tentukan oh ini bagus atau enggak. Yang kedua, pernyataannya universal, harus dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak boleh kata dilarang mencontek, nggak boleh sebenarnya. Terus dilarang berisik. Alangkah baiknya kita membentuk kata-kata yang positif, gitu. Ya, kerjakan sendiri gitu sesuai dengan kemampuan. Jangan kita peserta didik harus melihat tidak boleh mengganggu temannya gitu. Jadi jangan kata-kata yang bermakna negatif. Ringkas, padat agar menjadi ini nih. Jangan sampai 21 poin, 40 poin, 50 poin. Anak-anak bingung. Itu yang mana saya langgar ya? Karena sebagai itu ya, karena udah 10 aja cukup, tapi universal, mencakup ke semuanya. Sesuaikan dengan kondisi kelas karena kondisi kelas berbeda-beda dan melibatkan semua warga kelas. Itu termasuk kalau misalkan kadang-kadang kita suka berbenturan dengan guru yang bukan di kelas kita. Contoh guru agama sama guru olahraga. Kadang-kadang suka berbenturan Bapak Ibu ya. Misalkan di kelas kita nggak boleh buka HP, ternyata di kelasnya guru agama boleh buka handphone, silakan. Itu kan berbenturan tuh. Nah itulah harus kita libatkan. Mana ambil jalan tengahnya, mana yang boleh, apakah boleh menggunakan handphone atau tidak saat di kelas. Seperti itu. Jadi kita harus melibatkan semua warga kelasnya. Kenapa? Biar anak itu nggak pusing Bapak Ibu.
mana yang harus diikuti. Nah, sedangkan restitusi itu ternyata terbagi menjadi 3. Ada segitiga restitusi. Yang pertama ini lebih kecil ya, maaf ya. Pertama ini adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak salah, ketika anak membuat sebuah pelanggaran, ini yang harus kita terapkan. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Sorry. Nih, misalkan ini. Nah ini. Kalau validasi tindakan yang salah, guru itu suka nanya gini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Gitu ya. Kita tahu dulu nih, kenapa kamu terlambat? Jadi kita harus tahu jawabannya dulu. Jangan semerta-merta kita marah. Bisa aja itu anak sedang membantu orang tuanya yang sakit di rumah, jadi makanya terlambat. Bukan. Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti punya kesalahan. Menstabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita menanya kepada mereka. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kamu langgar di kesepakatan kelas kita, dan apa yang kamu inginkan biar kesepakatan kelas biar ingin kamu itu gak melanggar lagi. Apa yang biar kamu solusinya itu apa? Ini adalah segitiga restitusi yang harus kita terapkan kepada anak murid kita, sehingga anak murid kita tuh merasa gak tertekan, merasa kita sebagai manajernya dia gitu. Nah di sini ada video apa ya? Ini tentang segitiga saya tadi ya. Ini sudah videonya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah ini adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi saya ada video kemarin sama Moza dan Ayu. Ini skenario. Ya itu yang kemarin YouTube. Nah ini dia. Ini kali. Jadi ini karangan ya Bapak Ibu ya, bukan sebenarnya. Moza itu jadi terlambat bangun. Dia terburu-buru sampai di sekolah dan akhirnya dia baru menyadari dia gak pakai sepatu warna hitam seperti peraturan di sekolah. Si Moza pakai sepatu warna putih, dan dia menjelaskan ketika ada guru yang di depan. Misalnya kalau ada guru piket ya. Nah, di sini. Kalau sebagai yang pertama, nah ini sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, nah ini sebagai manajer dia menanyakan. Jadi bapak ini nih, siapa nggak tahu ini bapak ini sedang menanyakan kepada Moza, apa yang kamu langgar dari ini. Dia bilang saya menggunakan sepatu berwarna putih pak. Tadi kan dia menyadari bahwa dia melanggar gitu. Lalu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Dia berpikir, oh pak, saya mau menelpon orang tua saya dulu. Kenapa orang tua biar ditukar sepatunya, dibawakan. Nah sedangkan ini adalah guru yang bersifat penghukum. Nah ini waktu kita SMP SMA nih. Kenapa? Ketika Moza datang, dia ini guru ini menolak apa alasan yang dikasih tahu oleh anaknya, anak muridnya. Karena wah nanti kamu nggak pakai sepatu hitam, sehingga anak ini
harus mencopot sepatunya. Nah, biasanya kan sampai seharian Bapak Ibu ya. Seharian nih dia nggak pakai sepatu, nanti pas pulang sekolah baru. Nah itu adalah pemukul. Nah ini adalah yang kedua, kasus kedua, di mana anak-anak yang sedang mengerjakan ulangan ternyata si Ayu ini mengerjakannya melihat contekan. Nah ini yang pertama itu adalah sebagai manajer apa? Manajer. Sebagai manajer, ini sama kayak tadi, menanyakan dulu kenapa kamu berbuat seperti ini nak. Si Ayu menjawab, saya menjaga ibu saya semalam Pak, jadi saya nggak sempat belajar sehingga saya melihat contekan dari teman. Apa yang harus dilakukan? Dia berpikir nih, si Ayu apa yang harus dia lakukan buat kesalahan ini ya? Dia ingin mengulang kembali dengan soal yang berbeda di hari lain, sehingga kerjaan yang dia telah selesaikan mendapatkan nilai yang bagus itu nggak valid. Itu yang berbeda ya. Jadi ini si Ayu ini sedang mencontek. Jadi dia tidak akan mengulanginya lagi dan dia akan mengulangi dengan tugas yang berbeda, ulangan yang berbeda. Sedangkan satu lagi, si bapak ini nih sebagai guru yang pembuat merasa bersalah. Si Ayu bilang, kamu kenapa nak? Gitu. Langsung bapak ini menjawab, saya kecewa sama kamu. Gitu. Kalian udah capek-capek dari pagi sampai sore siang ngomong cowok di depan gitu kan, tapi kamu malah mencontek. Maksudnya anak-anak jadi apa? Merasa terbebani gitu kan. Saya gak enak sama bosnya. Jadi gak semangat nih, si anaknya jadi gak bersemangat untuk belajar lagi. Itu Bapak Ibu ya. Inilah yang sebenarnya gak boleh kita terapkan di dalam kelas seperti itu. Nah, ini yang terakhir dari slide saya. Saya menyimpulkan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar Bapak Ibu ya, kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial yang baik. Untuk apa? Untuk mampu berefleksi pada posisi kontrol. Sehingga ketika kita sebagai manajer murid, kita itu menuntun murid, menuntun murid, bukan menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, bukan menuntut. Ya, Ibu ada yang bertanya? Ya, ada kita. Ada kok biasa itu. Luar biasa. Dari pengalaman tapi lebih banyak yang berhasil kita beberapa kali jadi beriman setuju dengan yang baik dan sekarang membuat merasa bersalah. Nah, yang bersalah itu paling itu mungkin anak daripada yang manajer. Oh iya. Tapi dari kelima ini tetap sih kita harus menyesuaikan di kondisi kelas ya Bapak Ibu ya. Ada karena murid itu beragam Bapak Ibu. Tapi yang harus kita utamakan adalah yang manajer. Saya ulang lagi. Nah, kalau manajer ini Bu, kita harus tanya kepada anak. Nah, kamu apa yang telah kamu langgar dari peraturan kelas kita, dari kesepakatan kelas kita. Nah, solusinya apa ketika kamu melanggar? Jadi kita harus solusikan biar anak ini berpikir, oh saya
untuk biar dia itu bahkan melanggar lagi seperti itu. Kalau misalkan yang pasti jangan penghukum ya Bapak Ibu ya, karena penghukum itu terkadang suka membekas di hati anak-anak. Makanya kadang-kadang saya suka senyum-senyum kalau lagi anak-anak marah, biarin aja dulu. Nanti kalau udah tapi anak murid saya suka apa ya, walaupun memang kadang-kadang suka berisik, tapi berisiknya itu tentang aktifnya kelas. Siapa dulu ya? Si Pak Rian suka saya soalnya Bu. Itu yang suka saya temukan. Alhamdulillah Bu Bibi juga baik bisa ilmunya. Ada mau bertanya lagi Bapak Ibu? Ini membuat merasa bersalah. Karena ada kata-kata kamu, saya kecewa sama kamu. Itu yang membuat hati anak tuh kadang-kadang manajer. Malah baiknya kita menerapkan ke manajer. Iya, dari keyakinan kelas kita. Kalau saya jadi teman enak, saya deketinnya dan gitu. Tapi tergantung sih kadang itu ada Bu anak kalau posisikan setara. Kalau misalnya SMK, Iya SMA. Kayak teman gitu. Manggil juga kadang-kadang kayak nggak sopan. Kita walaupun kita bukan bilang hormat gitu ya, tapi kan ada tata krama antara yang lebih muda dan lebih tua. Saya sebagai manajer. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Oh iya, kemudian silakan, kemudian maaf kemudian. Ini kita berikutnya Bu. Berupa rasa terima kasih. Silakan kemudian. Kalau dia lihat nih materi yang kajian bawain intinya sih dari kebutuhan dasar manusia. Intinya dari situ, dari faktor ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, intinya menuntut untuk anak-anak sekarang nih jangan mau. Itu faktor intrinsik itu kan kadang suka nggak muncul tuh, ya kan belum muncul. Nah untuk memunculkannya itu, untuk membukannya itu gimana? Nah, pertama, makasih pujian. Dari semuanya itu biasanya universal aja. Bagaimana caranya? Pertama, kita sebagai orang dewasa sebagai pedoman kepada anak didik kita dulu, sebagai contoh. Kenapa? Kalau kita nggak sebagai contoh, apa yang dia lihat adalah yang dia terapkan kepada dirinya. Makanya hati-hati sebagai guru itu kalau ada perbuatan yang tidak baik itu dilakukan di depan murid. Kenapa? Karena akan dicontoh dan dilihat. Bapak itu aja nggak apa-apa. Ini aja nggak apa-apa. Contoh ya, contoh kecilnya. Kalau di luar itu termasuk pernah murid saya, dia melihat gurunya ada yang merokok gitu. Atau sekarang zaman sekarang nge-vape gitu ya. Ternyata dia coba, kenapa? Karena dia ingin melihat gurunya boleh melakukan hal seperti itu. Sedangkan ini termasuk berlaku pada orang tua. Kenapa anak didik kita sering ngomong kasar gitu kan? Karena yang orang dewasa di rumahnya suka berkata kasar. Jadi ini sebenarnya harus ada kerjasama antara stakeholder, dari orang di rumah, dari orang di lingkungan, dan dari orang di sekolah. Karena kita nggak bisa membentuk karakter anak itu hanya di sekolah aja.
Jadi kita juga sebenarnya tuh penting tuh adanya parenting class. Kita nggak ngajarin anak-anak murid juga, tapi kita ngajarin orang tuanya, bukan sebagai pembicara, tapi sebagai sesama orang tua. Nah, Bu, Bapak, Ibu, coba kalau melihat kasih video tuh, kalau melihat orang anak-anak kayak gini gimana? Oh, masa orang tua ngomong nah, sedangkan kita lihat anak kita di rumah kayak gini ya. Kadang-kadang suka sebagai bener kayak gini kan ya. Sebenarnya tuh harus ada parenting class. Ya walaupun sampai sesekali. Iya. Orang tua takut sama anak itu ya. Suka banget kayak gitu. Itu kita harus kasih tahu orang tua parenting class. Makanya guru-guru itu kan ada kan ya. Kemarin tuh tentang parenting class, bagaimana guru mengajarkan orang tua murid itu ada sebenarnya pelatihannya. Cuman karena kita kekurangan informasi, kadang-kadang suka kelewat itu aja, kalau bagus nih. Berarti itu Bapak Ibu ya. Jadi unsur intrinsiknya yang paling penting adalah dari orang dewasanya dia sebagai model, role model seperti itu. Ada yang lain lagi? Terima kasih Bu Dia. Saya bertanya Pak, kalau yang disampaikan kajian tadi kalau saya sih benar. Cuma dari 5 posisi kontrol ini memang menyesuaikan sama kondisi. Tapi yang paling utama adalah manajer. Nah, ketika di manajer tadi kan Bapak bilang bahwa siswa diberikan kesempatan untuk menentukan solusi sendiri terhadap kesalahannya. Contoh tadi tidak mengerjakan PR, misalnya dia meminta untuk kerja di luar, misalnya solusi dari dia. Nah, ketika itu terjadi pada satu kali tindakan, okelah. Cuma kalau misalnya itu terjadi terus menerus berulang-ulang, jatuhnya nanti kan dia jadi adanya ketidakjelasan dari guru. Nah, itu jadinya kan pembelajarannya kan jadi tidak efektif. Sama budget. Nah, kalau sudah lebih dari satu kali, berarti kita harus bertanya lebih detail lagi. Iya, dari hati ke hati. Jangan ngomong-ngomong Bapak Ibu cepat tua nanti. Salah ya. Cepat darah tinggi, saudara. Cepat darah tinggi nanti. Kalau nggak ngomong tapi bawa hati. Ya baru ya, kita harus intens. Nah, kesepakatan yang sudah kamu langgar berkali-kali ini, itu apa sih efek tujuannya? Efeknya ke kamu bagaimana? Dan apa yang akan terjadi ke depannya? Kalau dia bilang, Pak ini akan terjadi seperti ini, oh seperti itu. Berarti dia sudah tahu konsekuensi apa yang dia buat. Terkadang anak itu mengulangi kesalahan itu nggak tahu apa yang akan terjadi yang dia hadapi. Itu seperti yang saya bilang kasus yang tadi saya bilang kasus yang baru-baru ini fenomenal tentang anak remaja, maaf itu, membunuh anak kecil karena ingin mengambil organnya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia nggak tahu, dia tahunya dia ingin dapat uang banyak. Ternyata pas setelah membunuh dia nggak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia bertanggung jawab. Nah inilah sebagai PR kita gitu ya. Gimana anak itu nggak cuma berpikir sesaat gitu, berpikir jangka pendek, tapi harus jangka panjang. Makanya perlu penanaman berpikir kritis. Kita nanya itu kita memberikan solusi itu merancangkan solusi itu kan kita mengasah dia berpikir kritis dia gitu. Apa yang harus dilakukan ini? Oh kemarin sudah, sekarang apa lagi? Gitu terus. Gitu. Makanya inilah yang harus kita terapkan di depan. Capek, tapi ya hasilnya mudah-mudahan maksimal. Seperti itu. Terima kasih Pak Dwi. Sering-sering ngomong. Sudah cukup Bapak Ibu ya? Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, atas paparan yang saya berikan. Semoga kita dapat menerapkan pembelajaran
posisi cultural manager di kelas kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.